Yang saya hormati Bapak Ketua, bukan Bapak, AA Ketua DKM Masjid Jamiah Taqwa. Sedih protes kan nyebut Bapak. Yang saya hormati Bapak Ustaz Amin yang juga amil, dan alhamdulillah masih ganteng sampai saat ini. Karena banyak didatengin oleh janda-janda. Kita daftar. Yang saya hormati para asatid, para alim ulama, para bapak-bapak sekalian, para tokoh, baik tokoh masyarakat ataupun tokoh pemuda, yang mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita menuju keridhaannya. Allah senantiasa membimbing kita menuju rahmatnya. Allah senantiasa membimbing kita menuju maghfirahnya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menetapkan keimanan dan keislaman kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai hari ini tanpa kita minta kita masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan panjang umur, masih berada di tempat yang aman, di tempat yang nyaman, di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat Allah, dipenuhi dengan maghfirah Allah, dipenuhi dengan ridhonya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang meridhoi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada paduka alam, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'u tabi'in, serta kepada kita sekalian selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Karena waktunya tinggal sebentar lagi. Oh itu maaf, patokan kaca itu. Waktunya tinggal 5 menit lagi kalau lihat. Bapak-bapak sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa yutsabbit aqdamakum. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang cinta. Cinta itu adalah sesuatu rasa, adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia-manusia agar kita bisa memandang penuh dengan kasih, memandang bukan hanya dengan mata zahir tapi juga mata batin. Karena mahabbah itu, karena cinta itu adalah puncaknya. Sehingga pada saat seseorang sedang jatuh cinta, maka tidak ada rasa lelah, tidak akan ada rasa malu, tidak akan ada rasa gelisah kepada orang-orang yang memang tidak menyukainya, karena dia akan terus terfokus kepada apa yang dia cintai. Karena kalau kita lihat banyak orang, ya, tidak sedikit yang mempertaruhkan nyawanya demi keluarga. Kenapa? Karena adanya cinta.
Tidak sedikit orang yang menghinakan dirinya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kenapa? Karena cinta. Maka dalam sebuah ungkapan, ad-dinu al-aqlu, ad-dinu at-taklif, ad-dinu al-hub. Jadi agama itu adalah akal. Maka la dina liman la aqlalah. Tidak beragama, tidak ada agama bagi siapapun yang tidak berakal, yang tidak mau berpikir menggunakan akalnya. Ad-dinu at-taklif, agama itu adalah beban. Kenapa dikatakan beban? Karena ketika kita sedang asik, sedang santai, datang waktu zuhur, datang waktu asar, datang waktu maghrib. Ketika kita sudah sampai nisabnya, maka harus zakat. Ketika datang bulan Ramadan, maka kita harus puasa. Ketika sudah cukup ongkosnya untuk perjalanannya, untuk yang di rumah, untuk berangkat dan pulang, maka kita harus haji. Jadi beban. Tapi akal dan beban tadi itu akan terasa ringan. Yang kita katakan sholat adalah beban, itu akan terasa ringan. Kenapa? Ketika ada al-hub, yaitu rasa cinta. Maka itu adalah level tertinggi. Ketika seorang sudah jatuh cinta, maka tidak ada rasa lelah. Seperti di dalam rumah tangga, istri kita, Masya Allah, mengurusi rumah tangga dari bangun pagi, masak, nyuci piring, nyuci baju, mengurusi anak, mengurusi suami, mengurusi segala sesuatu yang kaitannya dengan rumah tangga, tapi tidak aral. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Kalau tidak ada rasa cinta, pasti minta bayaran. Seperti pembantu rumah tangga, maka setiap bulan dia minta digaji. Kerjaannya sesuai gajinya. Baby sister ngasuh anak kita pasti minta gaji. Ketika tidak digaji, maka dia tidak akan bekerja secara maksimal. Kenapa? Karena tujuannya adalah gaji. Tapi ketika seseorang sudah sampai level mahabbah, seseorang sudah sampai level cinta, maka itu semua sudah tidak akan dilihatnya. Maka kata Syekh Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, man ahabballah, barang siapa yang mencintai Allah, mengaku mencintai Allah, mengikrarkan diri mencintai Allah, pastinya seharusnya ahabba man ahabballah, seharusnya dia mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Ketika kita cinta kepada calon istri kita dulu, ketika kita cinta kepada calon pasangan kita dulu, maka sudah seharusnya kita cinta kepada yang dicintai oleh calon pasangan kita. Siapa? Yaitu kedua orang tuanya. Jadi lamun bogo ke anaknya doang gitu, aku mencintai kode tapi tidak untuk orang tua. Jadi mau dibikin bisa. Gitu. Jadi kalau kita cinta kepada anak, kepada anaknya, maka kita harus mencintai siapa yang dicintai oleh anaknya tersebut. Bisa jadi kedua orang tuanya, kakak adiknya, paman bibinya, ya, teman-temannya, saudaranya, lingkungannya. Maka kalau kita ngaku cinta kepada Allah, kemudian kita tidak cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah, maka cinta kita dipertanyakan. Siapa orang-orang yang mencintai Allah? Yaitu para shalihin, yaitu para ulama,
yaitu para muttaqin. Jadi kalau kita tidak cinta kepada para ulama, kita tidak cinta kepada orang-orang soleh, kita tidak cinta kepada para muttaqin, kita tidak cinta kepada para aulia, kekasih-kekasih Allah, maka ikrar cinta kita kepada Allah itu adalah bohong. Karena syaratnya, kata Allah di dalam Al-Quran, Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau memang benar-benar cinta kepada Allah, kalau memang engkau benar-benar sayang kepada Allah, kalau memang engkau benar-benar tulus cintanya kepada Allah, syaratnya hanya satu. Apa? Fattabi'uni, ikut ya. Kan Rasulnya sudah nggak ada sekarang, tapi kan ada pewarisnya. Siapa? Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi, yang mewarisi bukan hartanya, yang diwariskan bukan jabatannya, yang diwariskan bukan kedudukannya, tapi diwariskan apa? Perjuangannya untuk mensyiarkan agama Islam, untuk mendakwahkan agama Islam, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita mah di keluarga, kalau misalkan orang tua sudah tidak ada, dapat warisannya harta, senang. Tapi ini para ulama mendapatkan warisan dari baginda Nabi berupa risalah, berupa sesuatu yang berat. Karena berdakwah itu tidak semudah itu. Sebagaimana Nabi Musa ketika berdakwah, ceramah di sana sini, ya, mengajak umatnya untuk beriman kepada Allah, ditolak mentah-mentah, hawa nafsunya muncul kayak, ya, yang capek-capek dakwah di dia diterima, sudah ceramah di sana di sini nggak dipakai, malah dibenci, malah dicaci, malah dihina, apa? Pundung. Nabi Yunus pundung. Meninggalkan umatnya, naik perahu, naik kapal, akhirnya apa? Ya, diombang-ambing oleh ombak, Nabi Yunus jatuh ke lautan, kemudian dicaplok oleh ikan. Ya, ikan yang sangat besar, berada di dalam 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, gelapnya malam hari. Jadi kalau kita ketika lelah berdakwah, ketika kita mengajak orang terus orang itu tidak mau, terus kita udahlah, capek-capek dakwah, capek-capek ngajak tapi tidak ikut. Nah, itu hati-hati, ya, akan diuji oleh Allah. Salat duha anggar itu benghar-benghar, hati-hati. Mana manja bil hasanati falahu asyru amsalihah, bayar ngasih sedekah 1 dibalas 10, sedekah 1 dibalas 700, sedekah 1 dibalas dengan yang tidak terkira. Mana dengan itu? Itu nanya. Mana cenah lamun bersyukur kepada Allah bakal ditambah, buktina orang bersyukur boga pemajikan hiji teu nambah. Ya ambil. Teu nambah-nambah. Hati-hati. Khawatirnya oleh Allah digelincirkan tadi ke dalam 3 kegelapan. Jadi harus di cross check lagi. Ya. Maka fattabi'uni, ikuti ajaranku. Aku sudah tidak ada secara zahir, maka ikuti pewaris-pewarisku. Siapa? Para ulama. Sehingga kalau kita sudah ittiba kepada Rasul, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajaran-ajarannya, maka dibalas oleh Allah cintanya, wa yuhibbukumullah. Dibalas cinta kita oleh Allah. Tapi Allah kalau membalas sesuatu kebaikan tidak hanya satu, dibalasnya bertambah. Ya. Apa? Yang pertama dibalas yuhibbukumullah. Jadi kalau kita ittiba kepada Rasul, kalau kita ittiba kepada ulama, kalau kita ittiba kepada sholihin, maka dibalas oleh Allah apa? Yuhibbukumullah, dibalas cinta kita. Begitu senangnya ketika kita nembak seseorang, menyatakan cinta kepada seseorang, ya, kemudian mengkhidbahnya, lalu ya seseorang yang kita cinta itu menerima kita. Bahagianya luar biasa. Ya, jadi ente aya istilah mapai jalan satapak, najub juga hiji lembut. Ya, teu karasa capena
Sabab aya nu ditanya geus tepi ka ditu ternyata. Tapi ini yuhibbukumullah. Dibalas cinta kita oleh Allah. Apakah itu saja? Tidak. Ternyata ditambahin oleh Allah apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosamu diampuni oleh Allah. Syaratnya ittiba. Apakah itu saja? Tidak. Ternyata wa yusabbit aqdamakum. Ditetapkan tempat duduk kita di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita cinta kepada Allah, kemudian kita ittiba kepada Rasul, ittiba kepada para pewarisnya, maka kita akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka harus kita mengikuti orang-orang yang mencintai Allah, mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Jadi itu syaratnya. Kenapa kok bisa diampuni? Karena begitu kita cinta kepada ulama, ya, dengan hadir di majelis-majelis ilmu, dengan hadir di majelis-majelis taklim. Kata Rasulullah, "Man intaqala liyata'allama ilma ghufira lahu qabla an yakhwa." Majelis taklim itu adalah satu tempat yang sangat mudah untuk kita mendapatkan ampunan Allah. Barang siapa yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tujuannya untuk menuntut ilmu, maka diampuni dosanya sebelum melangkahkan kaki. Ya. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ngaku cinta Allah, harus cinta juga kepada para kekasih Allah, para pencinta Allah. Wa man ahabba man ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Jadi kalau kita ikrar, kita ngaku kepada kepada kekasih-kekasih Allah, kepada ulama, oh saya cinta kepada ulama, saya rindu kepada ulama, ya. Maka ahabba ma uhibba fillahi ta'ala, maka dia akan mencintai perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita cinta kepada calon istri kita, maka harusnya kita mencintai kedua orang tuanya. Karena apa? Kedua orang tuanya adalah yang dicintai oleh anak. Maka pada saat kita mencintai anaknya, pasti seharusnya kita juga mencintai perkara-perkara yang dicintai oleh kekasih kita. Kalau kekasih kita sukanya jalan-jalan, menyempatkan diri jalan-jalan, sukanya cumi, ya, cuma mingkem doang, upload status doang, tanpa ada kejelasan. Cumi, upload udang, upload ikan, status doang tanpa ada kejelasan. Itu makanya hubungannya pun tidak jelas. Kemana ya jalan? Salah. Ya, jadi mencintai. Kalau calon istrinya ini senangnya jalan-jalan ke mall, wah teboga duit ge kuat ka mall jalan-jalannya, diceklan leungeuna saking ku cinta-cintana. Kunaon bisi leupas asup ka toko perhiasan, ka toko tas pun rek ceklan buat patu. Kunaon si anya kalau meuli patu? Sayang. Masyaallah. Maka kalau kita mencintai orang yang mencintai Allah, maka seharusnya kita pun mencintai perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Minal a'malis salihah, dari amal-amal saleh. Jadi kalau kita cinta ulama tuh gimana sih? Masya Allah, salatnya ya, dibarengi dengan ilmunya. Ya walaupun kita belum mampu, Rabi'ah al-Adawiyah seorang waliyah sehari semalam 1000 rakaat, orang macam
ini 1.000 rakaat, karek 2 rakaat ge cangkeng. Karek rukunya salat Isya ge ya Allah tuhur nyabanya geus loba nu karasa. Kenapa? Karena cinta kita belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Karena kita belum mengenal secara penuh. Ayo ngomongna kumaha sarua kitu. Ngomongna Imam Syafi'i sehari semalam 500 rakaat, bahkan menghatamkan Quran dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi. Ya, Masya Allah. Kita mah belum. Maka minimal kita bisa tahu mana yang prioritas, ya. Jadi kalau dalam sholat, mana sih sholat yang utama? Yang pertama adalah sholat fardu. Yang kedua, sholat apa? Sholat yang mengikuti sholat fardu, yaitu qobliyah ba'diyah. Setelah itu baru sholat-sholat sunnah yang lainnya, ya. Jadi diusahakan qobliyah ba'diyahnya dijalankan, ya. Diutamakan, ya. Biasanya di bulan puasa kalau sholat taraweh habis sholat isya kita lebih mengutamakan nunggu tarawehnya daripada ba'diyahnya. Padahal kedudukannya lebih utama ba'diyah daripada taraweh. Jadi amal-amal soleh apa sih yang dilaksanakan oleh para ulama, para kekasih-kekasih Allah, para pecinta-pecinta Allah? Maka kita akan mengikuti. Oh, ulama itu senangnya puasa, maka ikuti puasa. Oh, ulama itu senangnya riyadhah, senangnya itu zikir. Oh, ulama itu senangnya zuhud, ya, tidak terikat kepada dunia, tidak menjadikan dunia itu tujuan. Oh, ulama itu ketawaduannya, oh ulama itu sabarnya, oh ulama itu dan lain sebagainya. Jadi kita akan mengikuti amal-amal soleh siapa yang dicintai oleh kita, keinginannya. Wa man ahabba ma uhibba fillahi ta'ala. Dan barang siapa yang mencintai perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah cinta kepada apa yang dikerjakan oleh calon pasangan kita, ujung-ujungnya kemana? Kawin. Ngana yeuna aya. Berarti can resep, ya, karena can kawin-kawin. Padahal hamil deket. Ustad aya. Ya. Bagian dahar aya. Nah, berarti can nepi ka dia. Jadi kalau kita sudah mencintai perkara yang dicintai oleh kekasih kita, sudah satu sakufu, maka ujung-ujungnya kawin. Nah kalau sudah nikah, sudah kawin, apa yang disenangi? Senengna lamun panganten anyar di jero kamar. Ya, pamil. Jadi apa yang disenangi, maka barang siapa yang mencintai perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut ahabba alla ya'rifahun nas, dia akan senang, dia akan cinta terhadap perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia. Jadi tidak ingin diperlihatkan kepada manusia. Nu kawin di naon Islam pengantin baru berapa di buruannya nanya. Sama-sama di kamar teh. Ya, begitu subuh pada dorong-dorong. Aya heula tuh, heula. Neng heula, heula. Kunaon kami tohan nungguan we di kamar mandi. Jadi eratnya habis. Neng heula. Rek mandi. Habis. Cek mitoha teh. Teu sampo buat olok-olok teuing. Dia ngabahas kan dia ya gerakku teka peupeun. Bal akan tetapi orang yang memang mencintai perkara yang dicintai oleh Allah itu yashtaghillul a'mala fil khulwah. Senangnya itu menyibukkan diri dengan khulwah. Berduaan dengan Allah. Itu pengantin tadi. Begitu sudah nikah, senangnya tadi kamar hoream keluarga, usaha ge hoream. Sabulan mah. Sekali itu nama. Soalnya untuk pakai jambeng orang.
Lamun make jam bener. Pak Omar masa minggu geus puasa. Iyalah. Hah? Belum bunyi tenang. Jadi senangnya khalwah. Wa naqalal Asqalani. Jadi dinukil dari Imam Asqalani anna mahabbatallahi qismani, bahwa cinta kepada Allah itu terbagi dua. Yang pertama fardun, wajib. Wahia, yang dimaksud wajib adalah al-ba'itsahu ala imtisali awamirihi wajtinabi nawahi. Jadi mendorong dirinya untuk menjalankan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah, yang wajibnya adalah harus takwa kepada Allah. Nah ini mah ya bisa dikatakan rada gampang-gampang susah, muka hiji. Menjalankan perintah mah banyak orang yang menjalankan perintah. Menjauhi larangan tidak sedikit orang yang mampu menjauhi larangan, tapi giliran yang ini nih yang susah. Apa? Jadi yang wajibnya adalah waridho bi qudratihi, bi qadarihi, ridho terhadap ketentuan Allah. Ieu mah hese. Ya. Salat duha geus kitu teh. Urang duha wae geuningan mana anggar ibu keneh wae. Urang sedekah wae geuningan mana. Teu aya Allah. Kunaon seorang dilahirkan dari keluarga miskin, coba lamun dari keluarga kaya berojol jadi sultan. Kenapa saya nikah sama perempuan yang ini sama Allah? Coba kalau sama yang itu berenang herat, bening. Banyak orang yang gagal di sini menerima ketentuan Allah. Jadi banyak orang yang tidak kuat terhadap hal ini. Kalau menjalankan, sholat, tadi zakat, puasa, haji, infak. Mana menjadi hasanat itu Allah Ta'ala. Padahal apa? Wabil qadarihi wabil qudrati khairihi wa syarrihi. Yang keenam ini iman kepada Allah, ya, iman kepada ketentuan dan kepastian Allah, yang baiknya ataupun yang buruknya kita sadar, kita yakin sepenuhnya adalah minallahi ta'ala, dari Allah. Ya, jadi harus menerima. Orang kerja, orang beuting batur beunghar, orang angger wae. Orang rajin di masjid terbalik-balik angger wae dengan pas kieu. Jadi akhirnya banyak tidak menerima terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Harusnya gimana? Ridho bil qadar. Nerima dengan ketentuan dilahirkan, harus capek. Saya mah ada orang yang hanya ya mainan HP, uangnya miliaran, secara finansialnya, secara jabatan pangkat. Ada orang yang masya Allah berangkat pagi pulang pagi, dengan gitu-gitu kayaknya. Itu yang wajib. Nah ini yang agak ditekankan. Jadi kita harus menerima dengan ketentuan Allah. Wa nadbun, yang kedua sunnah, mahabbah sunnah, wahia ayyuwadhiba 'ala nawafil, yaitu menjalankan salat-salat sunnah, amalan-amalan sunnah, wa yajtanibasy syubhat, dan menjauhi subhat, perkara yang tidak jelas. Wa qala Siddiq, dan Abu Bakar Siddiq berkata, man dhaqa min khalisi mahabbatillah, barang siapa yang merasa cinta kepada Allah penuh dengan keikhlasan, maka syaghalahu dzalika an talabid dunya wa auhashahu an jami'il bashar. Jadi dia akan ditundukkan daripada menuntut dunia. Ya, jadi biasalah terhadap dunia. Mencari tetap, tapi tujuannya ibadah, tujuannya untuk menjalankan kewajiban, tujuannya adalah untuk mengharap ridho Allah. Tetap nyari dunia, tapi tidak masuk ke dalam hati, sehingga tidak meninggalkan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah. Dan yang kedua, kalau orang sudah ikhlas mahabbah kepada Allah, dia tidak akan peduli terhadap penilaian manusia. Arek digogoreng keun wae, bloon eta mah, aing mah bloon, blegug, saya mah blegug.
Jadi tidak akan, ketika dipuji biasa saja, ketika dihina biasa saja, karena yang muji dan yang hina hakikatnya adalah Allah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mahabbah kepada Allah dengan jalan mengikuti Rasulullah, mengikuti para pecinta Allah, mengikuti apa yang dicintai oleh Allah. Dan ketika kita sudah cinta kepada perkara yang dicintai oleh Allah, kita akan sibuk untuk memandang Allah, melihat Allah, dan tidak sibuk untuk melihat penilaian dari manusia. Mudah-mudahan ditingkatkan mahabbah kita kepada Allah, ma'rifat kita kepada Allah, sehingga kita makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah cinta kepada kita, cinta kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Insyaallah habis Isya yang ada waktu